بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Zulkhairi Fauzan. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Araniri Banda Aceh dan penerima manfaat beasiswa dari Imam Muda Salman. Sahabatku sekalian, keberkahan dari Al-Quran semoga senantiasa mengalir untuk kita semua, termasuk juga para Imam Muda Salman yang mendapatkan manfaatnya. Salah satunya adalah Ananda Zulkhairi, Ustadz Zulkhairi, yang dengan suara indahnya mudah-mudahan mengundang keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Nah, di Ramadan nanti, sahabatku sekalian, pastikan juga mengikuti beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satunya ya,
bersama dengan YPM Salman ITB, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Imam Muda Salman. Ada webinar series yang nanti bisa sahabatku sekalian ikuti. Ini sudah mulai bisa diagendakan dari sekarang untuk mengisi nanti bulan Ramadan ya, webinar Ramadan series, insya Allah. Ini free untuk umum, setiap Sabtu jam 8 sampai dengan jam 11 pagi. Ada beberapa gurunda kita yang hadir, diantaranya ada Agim, Ustadz Salim Aufillah, Ustadz Muzamil Hasbala, Habib Geis Asegaf, dan Sheikh Abdul Basit Musfi. Nah, silahkan nanti boleh diagendakan oleh sahabatku sekalian setiap Sabtu selama Ramadan dari jam 8 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Mengagendakan hanya 2 jam untuk hadir di majelis ilmu bersama dengan Imam Muda Salman dan YPM Salman ITB, Ma'amal Salman ITB, Wakaf Salman, insya Allah. Inilah salah satu upaya dari kita untuk mengoptimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Boleh di screenshot, boleh di capture, atau nanti boleh dikepoin saja teman-teman sekalian ya Instagramnya. Terima kasih. Ini informasinya sudah kami sampaikan dan semoga sudah mulai bisa diagendakan oleh sahabat-sahabatku sekalian. Dan Masya Allah juga acara kita hari ini tarhibnya menjadi tarhib akbar karena berbagai lembaga atau unit yang berada di bawah YPM Salman ITB bisa turut hadir bersama-sama mensupport kegiatan kita hari ini yang termasuk juga diantaranya sudah hadir bersama dengan kita. Saya izin menyapa Ketua Umum YPM Salman ITB Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT yang sudah bersama dengan kita. Prof. Suwarno, terima kasih banyak, Masya Allah, sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum. Masya Allah, ini termasuk juga dengan sahabat-sahabat kita, para pimpinan, baik dari Rumah Amal Salman, Wakaf Salman, teman-teman dari P3RI, Imam Muda Salman juga terima kasih. Nah, hari ini, sahabatku sekalian, sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya acara kita hari ini, perkenankanlah langsung untuk menyapa dan juga menyampaikan sambutan untuk sahabatku sekalian, yaitu sambutan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum YPM Salman ITB, Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT. Prof. Suwarno, tafadhal, kami silakan Prof. Terima kasih, Kang Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Gurunda Al-Mukarram Buya Yahya, pengasuh pesantren Al-Bahjah, hadirin hadirat, khususnya jamaah Salman ITB dari berbagai unit yang tersebar di berbagai daerah. Saya lihat tadi dari Bandung, dari Boyolali, Blitar, Tangerang, dari Palu, dari Aceh, dari Padang, Lombok, Indramayu, Medan, Cianjur, Riau, Palembang, Kuningan, Ciamis, Bekasi, Jakarta, Kediri, Gresik, Jember, Jogja, Tegal, Jepara, Pontianak, Malang, Surabaya, dan berbagai kota yang lain. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita dipertemukan meski melalui portal Zoom secara daring pada acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Yang insya Allah bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, kita nanti akan hadir pekan lagi insya Allah. Dan kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bertemu menyambut bulan suci tersebut. Pada malam hari ini, Yayasan Pembina Majelis ITB bersama tentunya dengan Rumah Amal, Badan Wakaf Salman, Imam Muda Salman, dan khususnya adik-adik para mahasiswa yang menjadi panitia program Ramadan pada tahun ini menyelenggarakan Tarhib Ramadan. Intinya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mempersiapkan hati, menata hati, menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hingga bulan mulia yang segera akan hadir bersama kita itu, kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, dan kita bersyukur pada malam hari ini, guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya, yang sudah sering kita dengarkan tausiahnya yang teduh, yang sejuk, yang mencerahkan, berkenan memberikan tausiah pencerahan untuk kita bersama.
Mudah-mudahan dengan tausiah beliau kita menjadi lebih kuat dalam menata hati menyambut bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi kegiatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, hingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada bulan Ramadan nanti. Walaupun tahun ini Ramadan barangkali belum sepenuhnya tuntas pandemi COVID, tapi tadi pembicara sudah menyampaikan mudah-mudahan kita bisa menyemarakan bulan Ramadan tahun ini lebih daripada tahun yang lalu. Kita bisa melaksanakan secara luring di masjid-masjid, bisa melaksanakan buka bersama, bisa melaksanakan iktikaf bersama, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan pula kita berkesempatan untuk mengisi nanti setelah Ramadan, Idul Fitri juga bersama-sama keluarga dan handai sholat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya atas nama Yayasan Pembina Muslim ITB menyampaikan, mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Gurunda Al-Mukarram Buya Yahya atas perkenannya menyampaikan tausiah Tarhib Ramadan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali demikian sambutan singkat dari saya. Marilah kita ikuti tausiah yang akan diberikan pada malam hari ini sebagai bagian dari penataan hati kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT, Ketua Umum YPM Salman ITB yang sudah menyampaikan sambutan. Terima kasih Prof. Insya Allah ini jadi sebuah sambutan yang luar biasa untuk para jamaah yang hadir pada malam hari ini, karena ternyata Masya Allah ya, yang hadir ini tidak hanya dari Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, tetapi bahkan juga dari luar itu banyak sekali yang berkumpul dan juga hadir di majelis ilmu, majelis virtual kita malam hari ini. Jadi sahabatku sekalian, majelis-majelis ilmu itu sekarang tidak hanya berada di masjid-masjid saja, tetapi Masya Allah, mudah-mudahan majelis-majelis ilmu itu yang akan turun keberkahan kini hadir di kamar teman-teman sekalian, di ruang tamu teman-teman sekalian, bahkan di ruang keluarga. Nah, kalau ada yang menyimak bersama dengan keluarga, nonton bareng, nyimak bareng kajian kita malam hari ini, Tarhib Ramadan Salman bersama dengan Buya Yahya, maka Masya Allah, silahkan nikmati kebersamaannya, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bersama keluarga tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi hingga berkumpul kelak nanti di surga. Tanda cinta kita kepada bulan Ramadan adalah mengikuti apa yang disunnahkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan. Salah satunya dari sekian banyak amalan adalah bersedekah, berinfak. Sahabatku sekalian, dalam beberapa keterangan katanya begini, Rasulullah itu di luar bulan Ramadan itu udah dermawan banget. Nah, pas bulan Ramadan, dermawannya itu semakin bertambah. Bahkan seperti angin yang berhembus. Artinya saking banyaknya beliau berbagi dan juga bersedekah selama bulan Ramadan. Nah, sahabatku sekalian, peluang kita untuk menyiapkan amal yang terbaik selama bulan Ramadan juga bisa sahabat-sahabatku salurkan melalui Badan Wakaf Salman ITB. Nah, apa saja kegiatannya? Silahkan nanti sahabatku sekalian bisa mengikuti informasi dan juga berbagai program-program di Wakaf Salman ITB yang siap menemani Anda untuk mencari keberkahan Ramadan, dan berbagai informasi terkait kajian dan lain sebagainya tersedia di grup Telegram. Jadi bagi teman-teman yang memiliki Telegram, silakan boleh search-nya adalah Ramadan Salman. Ya, untuk bisa tahu menanti informasi dari teman-teman Wakaf Salman, silahkan di Telegram search adalah Ramadan Salman atau save nomor call center-nya di 0811 2441 444. Udah diingat bukan? 0811 2441 444. Bersama Wakaf Salman, kita cari keberkahan di bulan Ramadan. Nah baik, Alhamdulillah ini yang hadir dan juga ingin menyimak begitu ya sahabatku sekalian, kajian bersama dengan Buya Yahya di Tarhib Ramadan Salman. Ini sudah banyak, semakin bertambah, kurang lebih saya lihat di sini ada 720. Belum yang masih berada di waiting room, ahlan, selamat bergabung sahabatku sekalian. Dan silakan yang baru bergabung, Anda boleh menyebutkan nama dan juga dari kota mana, supaya nanti kita bisa saling bertegur sapa. Mungkin ada sahabat lama yang lama tidak jumpa, silahkan nanti boleh dimanfaatkan momen ini. Baik, dan saya mau mengajak hadirin jamaah sekalian, ini kalau saya lihat sepertinya banyak juga ya para milenials yang bergabung.
Atau kalau ada kolonial juga tidak masalah sebetulnya kalau Anda punya Instagram ya. Karena malam hari ini akan ada apresiasi berupa door prize bagi Anda. Teman-teman silakan boleh dicatat dulu dan diingat. Yang malam hari ini berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Yaitu bagi siapapun Anda yang malam hari ini berbagi lewat Instastory Anda. Gimana caranya, Kang? Teman-teman nanti berkesempatan mendapatkan door prize yang dipersembahkan oleh Imam Muda Salman dan Rumah Amal Salman dengan cara teman-teman niatkan untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu. Berbagi apa lagi? Berbagi inspirasi kebaikan lewat Instastory yang teman-teman silahkan buat. Instastory-nya tentang apa, Kang? Instastory-nya adalah tentang resume dari materi webinar atau taujih yang akan disampaikan oleh Buya Yahya. Jadi teman-teman silahkan catat. Buat resumenya, buat catatan-catatan kecil yang itu adalah mencakup poin-poin penting dari materi atau ilmu yang teman-teman dapatkan dari gurunda kita Buya Yahya. Teman-teman bikin di Instastory resumenya buat semenarik mungkin. Niatkan, ini adalah untuk menyebarkan ilmu bagi sahabat-sahabat Anda yang belum berkesempatan untuk menyimak tetapi berteman di media sosial Anda masing-masing ya. Teman-teman bikin story resume tentang materi kita malam hari ini, kemudian mention ke 2 akun berikut ini. Akun yang pertama adalah teman-teman mention ke @imammudasalman. Ya. Yang pertama @imammudasalman dan akun yang kedua teman-teman silahkan boleh mention ke Rumah Amal Salman. Jadi silahkan bikin story dari nanti pas pada saat selepas Buya memberikan materi ya, bikin story-nya segera dalam waktu 24 jam besok malam akan diumumkan di Instagramnya Imam Muda Salman dan Rumah Amal. Siapa yang berkesempatan mendapatkan door prize ya. Apresiasi untuk Anda yang sudah nyatet, bikin resume, mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Apalagi sekarang makan kalau bikin resume itu bisa sekreatif dan menarik mungkin ya. Teman-teman bisa bikin di aplikasi apa ya? Saya nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh nyebut Canva gitu ya. Apapun itu ya. Tapi itulah cara kita untuk bisa syiar lewat tulisan, lewat media sosial kita. Maka silahkan teman-teman optimalkan. Gitu ya. Alhamdulillah ini yang menyimak malam hari ini Masya Allah sudah banyak sekali. Yang terus diadmit oleh teman-teman dari panitia juga cukup banyak. Maka silakan manfaatkan momen ini teman-teman. Kalau ada yang masih belum bisa bergabung di Zoom, pas di Zoom Kang, kenapa jadi nge-lag Kang? Ini jadi tidak lancar. Nah teman-teman bisa menyaksikan langsung live tayangan Tarhib Ramadan Salman kita malam hari ini di YouTube Salman TV. Jadi teman-teman silahkan, aduh Kang Masya Allah ya ternyata kalau di Zoom itu sekarang karena kalau makin banyak mendekati 1000 mungkin kalau sinyalnya kurang optimal agak sedikit kurang nyaman, kurang lancar begitu ya. Jadi teman-teman silakan boleh saksikan live-nya di live YouTube channel namanya adalah Salman TV. Teman-teman silakan subscribe dan saksikan tayangan kita, tayangan Tarhib Ramadan kita malam hari ini di YouTube-nya Salman TV. Ya, insya Allah door prize-nya juga pastikan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan besok malam insya Allah nanti diumumkan oleh teman-teman dari akun Instagram oleh mimin adminnya @imammudasalman. Begitu sahabatku sekalian dan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah menyimak malam hari ini, para jemaah yang sudah hadir dari kota manapun Anda menyimak malam hari ini. Ahlan, sekali lagi selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Berbagai informasi kegiatan seputar Ramadan yang dipersembahkan oleh Salman ITB ini luar biasa teman-teman. Boleh teman-teman menyaksikan, melihat juga di running text di bawah, termasuk kalau ada yang mau berinfak, sedekah dan lain sebagainya silakan ada QR code di sebelah kiri Anda yang bisa disaksikan ya, yang bisa langsung di-scan ya. QRIS-nya bisa langsung di-scan dan teman-teman bisa langsung memberikan infak terbaik sebagai rasa syukur boleh jadi karena teman-teman sudah hadir di majelis ilmu kita malam hari ini. Siap ya? Insya Allah. Informasi berikutnya sebelum kita mulai, teman-teman sekalian nanti pada saat sesi bersama dengan gurunda kita Buya Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, teman-teman boleh bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Pertama, sesi tanya jawabnya adalah teman-teman boleh menyampaikan melalui link Slido yang akan ditampilkan oleh teman-teman di kolom chat. Silakan boleh di-share, mohon izin oleh teman-teman panitia, di-share link untuk cara teman-teman bertanya.
Jadi bertanyanya tidak di kolom chat. Nah, supaya apa? Supaya nanti kami bisa optimal menyampaikan pertanyaan kepada Buya, pertanyaannya supaya tidak berulang juga, ya. Jadi kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar nanti teman-teman silakan boleh pilih pertanyaannya ya. Di link Slido-nya sudah di-share. Link Slido-nya sudah di-share, teman-teman. Ini adalah link untuk Anda yang akan bertanya pada saat sesi malam hari ini bersama dengan Buya Yahya. Yap ya. Kemudian ada juga nanti yang berkesempatan untuk bertanya langsung, open mic, bertanya langsung pada Buya Yahya nanti akan dipilih oleh kami. Jadi teman-teman bersiap saja, nanti yang akan bertanya silakan raise hand, reaction raise hand ya, supaya teman-teman nanti bisa dipilih dan berdoa saja. Berdoa saja mudah-mudahan nanti ada yang terpilih ya. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung kepada gurunda kita Buya Yahya. Baik, sahabatku sekalian, itu beberapa informasi yang perlu teman-teman pastikan sudah miliki. Teman-teman sudah bisa mengikuti begitu ya. Dan insya Allah dipastikan teman-teman ada kita saat hadir di sebuah majelis ilmu meskipun virtual, meskipun kita di rumah masing-masing. Mohon untuk duduk dengan nyaman, duduk dengan tertib, dan mari kita niatkan hati kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, menjemput keberkahan, menjemput hidayah di majelis-majelis ilmu yang termasuk malam hari ini kita hadiri. Meski hanya virtual, tapi insya Allah berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir berlimpah untuk kita semua. Silakan disiapkan diri Anda, teman-teman sekalian, dan kalau sekiranya ada yang mengalami kendala koneksi, close kamera juga tidak menjadi masalah, dan tetap silakan menjaga adab kita selama hadir di majelis ilmu kita. Alhamdulillah, gurunda kita Buya Yahya, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon sudah bersama dengan kita. Saya izin untuk menyapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Buya Yahya, sehat Buya. Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Buya. Insya Allah kami sudah siap untuk menerima dan menyimak ilmu yang akan Buya sampaikan. Menjelang bulan Ramadan Buya, menata hati, menyambut bulan suci. Silahkan Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subul salam. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadan waj'alna fihi ya Rabbana minal a'idina wal faizin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami memuliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, yang bergabung pada acara malam hari ini, dan harus kita yakin bahwasanya ini semua karena pilihan Allah. Allah memilih kita. Kalau Allah tidak menghendaki kepada kita atau untuk kita kebaikan, maka dari tadi sudah dicabut keinginan, kemauan untuk bergabung. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah izinkan, Allah beri kepada kita kemauan untuk bergabung, dan semoga ini akan membuahkan kerinduan yang lebih dalam lagi, akan tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, dan tambah rindu untuk mengamalkan ilmu kita. Berbicara tentang Ramadan, lalu menata hati menyambut bulan Ramadan. Menata hati di sini ada dua ya. Menata hati kita dengan Allah, hati kita dengan sesama manusia. Menata hati kita dengan Allah artinya menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan sekaligus kita tes bagaimana kerinduan kita kepada Ramadan. Sebab tentang Ramadan ini kuncinya adalah urusan hati. Kita bicara tentang Ramadan artinya bicara tentang kesuksesan di bulan Ramadan, keberuntungan di bulan Ramadan, kejayaan di bulan Ramadan. Tapi semua kuncinya adalah hati. Sebab disebutkan dalam hadis,
Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba. Barang siapa berpuasa di Ramadan, bulan Ramadan atas dasar iman di dalam hatinya, wahtisaba, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain berbunyi man qama ramadhana imana wahtisaba. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaba, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosanya. Dalam riwayat lain man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tentunya di situ ada iman wa ihtisaba. Jadi menata hati kita. Artinya yuk kita asah kembali hati kita agar semakin kuat iman kita kepada Allah, dan kekuatan iman kita ini ditandai dengan kerinduan kita kepada kebaikan. Nah, sekarang sejauh mana kerinduan kita dengan Ramadan? Sebagai contoh saja, ini untuk menata hati. Kalau ternyata belum, rindu kita belum beneran, hanya rindu di lesan saja, berpura-pura karena orang mengatakan rindu Ramadan, Ramadan, kita ikut-ikutan, tanpa ada kerinduan di hati, berarti keropos hati kita. Dan nanti ada, pengecasannya ada, tentunya dengan banyak berpikir. Akan tapi perlu kita membuat satu contoh begini saja. Jika ada di sebuah toko, tidak jauh rumah kita ada diskon besar-besaran tentang sembako yang kita butuhkan, mulai dari beras, minyak goreng, dan lainnya. Diskon besar-besaran, bahkan beli 1 kilo dapat 4 kilo, 5 kilo kadang. Nah, kira-kira kita sebagai orang luar rumah tangga atau bahkan ibu-ibu yang memang sangat butuhkan beras dan minyak goreng, kira-kira datang enggak? Dan dia harus beli. Kalau dia punya pikiran, punya akal cerdas, seorang ibu yang membutuhkannya pasti akan pergi dan belanja. Ternyata aturannya setiap satu orang hanya bisa mengambil 1 diskon. Hanya beli 1 kilo dapat 4 kilo. Apa yang terjadi pada ibu tersebut? Dia akan membawa keluarganya untuk bisa datang biar dapat 5 bon, 5 diskon. 5 kali maksudnya. Bukan 1 kilo, tapi beli 2 kilo biar dapat 10 kilo. Beli 3 kilo, biar 15 kilo, membawa anaknya semuanya. Nah, keberangkatan seorang ibu ke tempat tersebut itu bagaimana? Atas dasar apa? Atas dasar 2. Atas dasar 2. Yang pertama, yakin bahwasanya di toko tersebut benar-benar ada diskon. Yang kedua, saya perlu kepada barang tersebut. Kalau saya tidak memerlukan barang tersebut, saya nggak akan mau datang. Dan atau saya perlu tapi bohong di situ, nggak kira datang. Nah, ini hajat kita sama keyakinan kita akan sesuatu tersebut itu yang menjadikan kita itu mempersiapkan, nyari kapan tanggalnya, kapan diskonnya, kita bagaimana berangkatnya, bagaimana cari duit, mempersiapkan semuanya. Karena apa? Ada keyakinan di sana, ada diskon, dan saya punya hajat. Kembali kepada Ramadan, sederhana. Kita punya hajat, kita perlu tidak sih dengan ridho Allah, dengan pahala Allah, dengan pengampunan Allah, dengan surga Allah? Ini harus kita tanyakan. Untuk mengukur iman kita sejauh mana, seperti apa sih kerinduan kita kepada ridho Allah, pengampunan Allah, ini satu. Yang kedua, kita yakin tidak kalau janji Allah itu ada, benar di bulan Ramadan itu begini, dilipat gandakan pahala, ada pengampunan dari Allah. Ada bahasa lain, ada diskon besar-besaran. Kita beramal sedikit, pahalanya gede di bulan Ramadan. Nah, kalau kita nggak merasa punya hajat, biarpun ada diskon nggak akan datang. Ramadan akan begitu saja berlalu. Maka akan dituntut saya hajat. Nah ini loh, merasa punya hajat kepada keridhaan Allah, hajat kepada pengampunan Allah. Ini penting perlu kita hadirkan sebagai seorang hamba. Kemudian kita yakini riwayat banyak tentang keutamaan Ramadan. Dan sungguh Ramadan ini adalah bulan khusus spesial untuk umat Nabi Muhammad. Adapun ibadah puasa umat terdahulu ada. Kutiba alaikumusiyam itu bukan kepada kita saja. Seperti umat terdahulu diwajibkan puasa, ada. Cuman spesial Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Plus di dalam Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Umat terdahulu diberi oleh Allah umur panjang. Nabi Nuh umurnya sampai 1 tahun. Umat Nabi Nuh 1000 tahun. Makanya kalau ada orang meninggal umur 300 tahun, anak-anak meninggal dunia. Nah, umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70. Semoga panjang umur semuanya. Nah, antara 60, 70.
Tapi Allah beri Lailatul Qadar malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, ini kan perlu keyakinan. Kalau kita tidak yakin kepada malam Lailatul Qadar itu ada dan ada keutamaan yang besar, kemudian kita tidak merasa hajat, nggak akan bangun di malam bulan Ramadan, nggak akan giat. Nah, sekarang sejauh mana kerinduan kita ini? Jangan sekedar kita basa-basi saja. Orang ini sudah gaya tarhib Ramadan, ikut tarhib Ramadan. Itu hanya sekedar action, ikut rutinnya orang, atau berangkat dari keyakinan kita di dalam hati kita. Dan nanti akan kita buktikan kalau sudah masuk bulan Ramadan, apa yang terjadi pada diri kita. Bagaimana dengan tarawih, bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana ini. Kalau ternyata di saat memasuki bulan Ramadan, kita semangat beribadah, berarti kita benar imannya tadi, imanan wahtisaban. Kita yakin Ramadan ada keutamaannya dan kita punya hajat. Nah ini. Nah kalau ternyata ini rindu kita itu rindu biasa. Gimana sih menikmati Ramadan? Saya kok biasa saja. Saya hanya ikut-ikutan saja. Ramadan rame, Ramadan karim, Ramadan ahlan. Ini kita terhib Ramadan. Baik, kalau ternyata hati kita masih kerafas, yuk kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Kita telah disiksa oleh Allah dengan dicabutnya kerinduan kepada kebaikan. Para kekasih Allah kalau mendekati bulan Ramadan, girangnya luar biasa. Gembira yang sungguhnya bukan dibuat-buat. Membaik. Khayalannya tumbuh bagaimana aku nanti akan sholat, aku akan puasa, aku nanti akan begini. Oke. Ini adalah membersihkan hati yang pertama, menata hati urusan kita dengan Allah. Sebab urusan iman dan sahabat. Nah, kemudian hasilnya, kalau kita berangkat dari imanan tadi, yakin Ramadan adalah diskon besar. Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan bulan keridhaan Allah. Ramadan buat Allah bebaskan dari api neraka. Ramadan lipat gandakan pahala. Ramadan malam 1000 lebih bagus dari 1000 bulan. Dengan keyakinan ini, dan kita punya hajat, kita perlu itu semuanya. Maka apa yang terjadi? Dia akan menghidupkan Ramadan dengan serius. Lailatul Qadar akan dapat secara otomatis. Puasanya akan benar lah. Kalau orang puasanya benar, apa itu? La'allakum tattaqun, saya akan menjadi orang bertakwa. Baik, takwa itu bagaimana? Bertakwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Nah, orang baik kepada Allah, nggak baik kepada manusia, nggak dianggap oleh Allah lah ya. Disebutkan dalam ra'atan tudkar bi kathratis sholati wasyam, ada dikisahkan di hadapan baginda Nabi, seorang wanita yang dia banyak sholatnya, banyak puasanya, mengagumkan ibadahnya. Sahabat kagum, cuman ada lanjutan. Akan tapi dia itu biasa ngomong lekit kalau sama tetangganya. Apa jawab Nabi? La khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu. Inna min ahlir nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Padahal baik kepada Allah, tapi enggak baik kepada sesama manusia. Nah, berarti kalau kita puasa benar, harus kita bisa. Tidak cukup kita urusan dengan Allah, kita harus menata urusan kita dengan sesama manusia. Agar dapat makom, betul makom takwa. Urusan dengan sesama manusia. Ini pemahaman yang harus kita hadirkan saat ini. Menata hati kepada Allah, menata hati kepada manusia. Buahnya daripada hati yang tertata saat ini sebelum masuk Ramadan, akan menjadikan Ramadan indah. Kemudian nanti kita tata lagi. Terus kita menata hati, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Terus menata hati. Kalau bicara tentang Ramadan, itu kan kalau gambarannya sederhana begini. Ramadan adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik kepada Allah, berdamai dengan Allah. Ini kan sederhananya begitu. Kemudian bulan Syawal kita silaturahmi, itu ada berdamai dengan sesama manusia. Artinya Ramadan dan Syawal adalah sempurna. Kita baik kepada Allah, baik kepada manusia. Itulah la'allakum tattaqun, itulah orang bertakwa. Dan memang harus begitu. Makanya kalau kita ingin berlebaran, itu jangan sampai dengan melanggar Allah. Namanya kita gagal dong. Sebab ada orang ingin bersilaturahmi tapi meninggalkan sholat. Silaturahmi, mohon maaf, reuni besar-besaran, keluarga besar siapa, ternyata sambil bermaksiat. Na'udzubillah. Seperti itu. Nah, itu nanti di akhir. Bagaimana kita setelah puasa, kita sambung di bulan Syawal, silaturahmi yang serius. Nah, tapi sekarang sebelum masuk ke bulan Ramadan ini, bagaimana menata urusan dengan Allah, menata urusan dengan manusia. Dan sungguh, kan yang menjadikan sebab pahala hilang itu, kalau orang membatalkan puasa langsung dosa dan pahalanya hilang. Tapi ada orang ini yang bahaya banget, tertipu dia. Seolah-olah berpuasa. Dia mendapatkan lapar dan dahaga, tapi nggak mendapatkan pahala seperti yang disabdakan Nabi.
Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'athsh. Tidak, alangkah banyaknya, bukan satu dua, alangkah banyaknya orang yang dia itu berpuasa dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Allah, puasa dia menurut hukum fikih sah. Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi ternyata dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan pahalanya itu hilang. Apa itu? Nah, urusannya ternyata sebabnya gara-gara urusan hati. Gunjing karena kita benci. Dan seterusnya. Maka sebelum masuk ke bulan Ramadan, yuk kita berdamai dengan saudara kita. Kita tata hati kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, yuk kita biar Ramadan itu enak. Yang ada dendam, pastikan selamat tinggal dendam. Ketika ini juga, jangan tunda esok hari. Dengan suami berdamai, dengan istri berdamai, dengan anak berdamai, dengan saudara yang rebutan waris, ayo akhiri perselengketaan ini. Jangan sampai tertipu, Ramadan puasa, bahkan mungkin umrah Ramadan, tapi urusan waris tidak diselesaikan. Urusan waris tidak diberesin, umrah bolak-balik. Itulah orang masuk neraka lewat Makkah. Tertipu. Seolah-olah berbuat baik, akan tapi ternyata dia bermaksiat karena telah mengambil hak saudaranya. Nah, kita perlu berdamai saat ini, kita tata kita. Urusan dengan sama manusia, bagaimana agar kita bisa memangkas benci. Benci ada, tapi kita pangkas. Dendam ada, kita pangkas. Dengki ada, kita pangkas. Prasangka buruk kita perangi, kita lawan. Nah, ini kerjaan yang harus kita hadirkan, menata hati itu ya begitu. Gimana kita nanti dengan siapapun menjadi baik. Coba kalau hati kita baik, puasa enak. Bayangin, contoh ringan aja deh. Jauh-jauh. Bayangin seorang istri yang menanamkan nasi, masak di siang, itu panas udara matahari, panasnya dapur, panasnya kompor. Tapi dia menanak nasi untuk siapa? Untuk suaminya yang suka bikin panas. Waduh, capek nih. Beratnya dia berpuasa. Atau seorang suami mencari nafkah kerja ke sana kemari, di bawah terik matahari yang panas, ternyata hanya untuk istri yang kalau ngomong celekat-celekit pingin panas hati. Kita puasa dengan tetangga tidak akur, capek. Tapi kalau ternyata di saat kita melakukan puasa, hati kita plong, nggak ada dendam dengan si A, nggak ada dendam dengan si B, oh indah. Dan situlah pintu pengampunan Allah akan dibuka. Ramadan akan betul-betul menjadi sebab kejayaan mereka nanti di akhirat. Orang-orang semacam ini. Jadi kita harus benar-benar urusan dengan manusia kita perhatikan. Nah, bagaimana ini? Dan ini kan setelah siasat, strategi juga memang begitu. Kalau kita ingin mengajak tetangga kita terawih, ya jangan langsung pas Ramadan kita bilang terawih. Nanti dibilang, sok kau ini.